Kritik keren. itu pasti datang. Pastilah kalau itu mah. Kritik pasti datang, tapi kesadaran untuk membuat film jelek ataupun film yang bagus itu kan memang bersumber dari pribadi ya. Iya. Dan seingat gue yang gue punya, gue selalu 150% sama film yang selalu gue kerjain. Betul, gitu. betul, Jadi betul. kalau orang bilang bahwa lu tuh nggak bisa jaga kualitas, mereka salah. Yes. Karena sampai hari ini tuh gue selalu ngejaga kualitas gitu. Gue mikir sampai segitu ya, gue pengen banget biar kita bisa bagaimana bisa running film action di Indonesia tuh dengan cara yang sehat. Iya. Karena kadang-kadang kan banyak banget produser yang bikin film action budgetnya jor-joran. Betul. Begitu film nggak jalan kapok. Abis itu udah. Abis itu udah hilang. Nah gue nggak pengen kayak gitu. Iya. Nah pada saat gue mikir itu posisinya, itu dia telepon dari Rama datang untuk meeting sama Iko. Itu makanya gue bilang kenapa semesta ngejemput gitu. Wow, gila sih. Itu yang kayak gue merasa kayak Iya sih. ini semua yang gue pikirin kejadian gitu. Iya. Nah abis itu dari situ kemudian sekali lagi gue langsung ngobrol sama penakalan. Guys, gue ditelepon, gue ketemu sama Iko Uwais nih. Kita harus bikin film action nih. Ayo kita develop, gue bilang gitu. Semangatnya langsung deh. Berapi-api banget. Berapi-api ya. Kita langsung develop gila-gilaan sampai akhirnya Ikatan Darah kita kerja bareng sama Rifki Ardisa. Yes. Itu dia sebagai penulis, kita develop, dia menulis, terus gue masuk nulis juga, dan akhirnya kita udah punya satu naskah yang solid tuh di Ikatan Darah ini. Begitu mereka ngebaca, mereka nggak ada komen sama sekali, just let's do it kata dia. Gila, itu kepercayaan lagi tuh karena itu lo lihat ke atas action Iko Uwais sudah paling atas gitu ya. Kalau pada saat lo ngedevelop terus nggak ada komen dan kepercayaan itu penting banget. Dan itu dikasih ya. Gue dikasih. Maksudnya kan lo sebenarnya pada saat maju ke Bang Iko, lo udah rela, ayo mau rombak gimana, mau lo masukin apa, coba deh. Siap. Gue siap deh. Karena lo dewanya di action gitu. Tapi ternyata malah enggak ya Mas. Malah enggak. Dan yang menarik adalah kemudian dia tuh ngajarin gue untuk membuat how to create fighting sequence dengan cara yang baik dan benar sebenarnya, dengan standar yang dia punya. Teknisnya kayak gimana, dia ngajarin. Mereka tuh kayak bener-bener ngasih 100% kemampuan mereka untuk ditransfer ke gua. Wow. Wah itu gue merasa bersyukur banget itu. Gue jadi kayak tahu bagaimana ternyata karena gue sadar bahwa waktu gue ngerjain pertaruhan, gue tuh kayak berdasarkan ya semangat pang ya. Iya. Tabrak dulu aja. Tabrak dulu salah belakangan gitu kan. Dan ternyata gue sadar bahwa apa yang gue lakuin di proses pertaruhan itu salah. Wah, gitu. Wow. Salah. Itu aja kan ya sebenarnya gimana ya Mas? Kalau salah sih mungkin ya jadi kesan salah ya gitu ya. Jadi gitu ya Mas. Iya, salah. Jadi dan tapi begitu gua menemukan terapan yang benar dari Bang Iko dan tim gitu, kayak anjir ya, selama ini apa yang gue lakuin salah. Salah itu adalah karena memang apa yang gue lakukan itu justru menghabiskan energi pemain untuk membuat adegan fighting gitu loh. Oh gitu. Iya, karena memang gue ternyata apa yang gue lakuin sangat tidak efektif. Tapi kalau gue nggak melakukan ini, gue nggak nabrak dulu, kan gue nggak bakal ketemu sama Bang Iko. Betul, nggak jalan yang di sini dulu, nggak ketemu nih. Ini sama halnya dengan ketika gue ngejalanin film pertama gue di tahun 2012 yang gue bilang jeleknya minta ampun. Kalau gue nggak ngelakuin itu, gue nggak ketemu proses sekarang kan. Betul. Jadi kayak gitu posisinya. Itu yang gue syukurin. Wah lo karena gede di skena jalanan juga sih Mas. Jadi lo kayak ya emang mesti gini, hajar dulu aja sih kan. Justru kalau gue tahu nextnya ternyata salah, which is good, gue udah pernah tahu salahnya gimana. Jadi gue udah tahu yang bener gimana. Bener itu yang jadi gue syukurin banget. Jadi akhirnya gue tahu bagaimana berproses dengan benar. Gue tahu bagaimana memaksimalkan kemampuan pemain untuk melakukan adegan fighting, menjaga energi dan stamina mereka, nge-push ke speed yang maksimal. Wah itu jadi kayak begitu gue udah tahu bagaimana cara membuat yang baik dan benar, itu lebih enak lagi ya. Gue kayak udah kayak anak kecil dikasih mainan tau gak? Wah itu udah jadi sesuatu karena itu komen gue pada saat kita gue habis nge-MC waktu maghrib 2 Mas. Saya tahu kalau mungkin masih ingat setelah nonton ketemu di lounge gitu, Mas ini ranah bermain lo banget ya. Jadi kayak gue masih ingat tuh. Ya yang gue rasakan saat lo setiap memproduksi sebuah film adalah kita berasa sebagai penonton, lu menggunakan ini sebagai ranah bermain dan bersenang-senang Mas. Jadi kita tuh ngedapetinnya yaitu energi yang luar biasanya itu tuh Mas. Dan di Ikatan Darah ini diberikan ya playground baru yang diberikan. Wah itu makanya gue dan syuting kita tuh syuting yang sangat menyenangkan gitu. Oke.
gue sampai hari ini gue tuh orang yang sangat peduli sama jam kerja ya. Iya. Jadi gue memang biar semua orang-orang juga tahu bahwa ketika kemudian gue sedang mengejar rutinitas gue tiap tahun gue merilis beberapa film, itu tuh semua hal soal kedisiplinan, kualitas dan jam kerja itu masih gue jaga. Dijaga itu yang paling penting tuh. Itu paling penting. Iya, Sehingga gue percaya bahwa ketika kita dalam keadaan pikiran fresh, kita syuting dengan jam kerja yang terukur, itu kita masih bisa memaksimalin semua daya pikiran kita. Daripada kita syuting udah jam kerja berantakan, kita udah kayak zombie, itu juga akan mempengaruhi karya. Mental capek tuh ngaruh energi. Pasti gitu. Nah, itunya yang kemudian membuat gue jadi merasa gue sama teman-teman semua energi baik, semua energi soal mendukung karya ini menjadi sesuatu yang keren tuh semua kayak terkumpul. Jadi energi bareng-bareng tadi itu ya, kolaborasinya energinya sama, jadi enak ya. Karena salah satu yang gue highlight pas press con kemarin adalah teman-teman cast bilang ini film action tapi kayak main-main. Iya. Main-mainnya dalam artian semenyenangkan itu. Contoh Mas kayak apa sih? Kan action berat ya. Minimal misalkan dia adegannya fighting. Terus scene-nya intens, di-take berkali-kali dari berbagai angle, kan capek. Kenapa tetap bisa menyenangkan? Contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti kayak kita syuting itu total 35 hari. Oke, panjang ya untuk film. Panjang. Nah, hampir 25 hari dari 35 itu kita syuting setiap hari itu pulang jam 5 sore. Jam 5 sore? Iya. Sebelum maghrib. Karena waktu maghrib adalah film. Waktu maghrib adalah film gua dan selepas maghrib gua pulang. Selepas maghrib pulang jadi udah bukan. Sebelum maghrib kita syuting. Selesai. Gitu. Mulai callingan pagi. Jam 5. Jam 5 sampai jam 5 lagi ya, 12 jam ya. Iya 12 jam. Jam 5 kita on set. Terus kemudian kita sarapan, terus kemudian kita mulai rehearsal. Jadi kira-kira setengah 8, jam 8 kita udah mulai on cam. Sampai jam 5 sore sampai sebelum maghrib itu. Pulang itu anak-anak ya udah cari makan ngapain, jadi masih bisa kayak kita jadi kayak pekerja kantoran. Iya, pulang gitu. Masih nongkrong itu, Mas. Masih nongkrong gitu. Kita masih nongkrong. Nah, setelahnya 10 hari sisanya ya memang ada scene malam. Betul. Jadi kita masih tetap mengukur bagaimana caranya biar kita ada 12 jam kerja, maksimal 14 jam. Iya, jadi kalau scene malam tinggal dibalik callingannya jadi lebih sore gitu kan. Semacam itu kayak gitu. Dan mereka enjoy banget gitu. Dan yang jadi menarik juga kan memang karena semua pemain ini nih beberapa udah saling kenal. Tapi juga proses syuting kita tuh menciptakan atmosfer yang sangat menyenangkan banget sebenarnya. Itu tuh Mas. Karena syutingnya sehat, jam kerja enak, semua tim tuh bercanda, serius, disiplin. Jadi tahu momen ya. Tahu momen itu yang membuat jadi semua orang merasa sangat nyaman dan semua orang merasa kayak jadi part of keluarga gitu di syuting itu gitu. Itu yang jadi membuat kita semua tuh merasa bahwa syutingnya tuh bercanda melulu. Padahal lagi syuting action dan lu kalau nonton besok adegannya itu bener-bener gore, darah, teknisnya tingkat tinggi, rumitnya itu sampai gue stres gitu. Karena teknisnya tuh berat banget gitu. Tapi posisinya kita tuh menjalaninya dengan cara yang sangat bersenang-senang, dengan fun ya. Dengan fun. Ada momen siapa Derby lagi adegan lari tiba-tiba dia headstroke gitu, yang sampai muntah-muntah, pusing segala macam dibawa. Ada momen si Adul baru mau scene fighting, baru mau mulai scene fighting pertamanya dia tiba-tiba kakinya terkilir, terus harus ditunggu dulu dia ada fisioterapi yang kemudian nyembuhin action. Jadi memang berat banget. Ada si Ismi Linda nggak sengaja ketonjok, nggak sengaja nonjok kamera, tangannya kesleo gitu-gitu. Tapi semua itu jadi kayak terlupakan karena memang kita benar-benar totally have fun. Bukan jadi efek kayak kesebel atau marah karena terjadi sesuatu yang di luar rencana. Enggak, jadi kita saling kayak menertawakan tuh enggak gitu loh. Karena memang semua vibes-nya benar-benar vibes yang positif banget. Itu yang gue suka banget sih. Itu vibes itu tuh Mas. Ikatan darah gitu. Dan memang sebelum gue syuting, Bang Iko tuh selalu gue ada pesan yang selalu dia ingat bahwa bro, kalau lu syuting ingat ya, semua orang yang ada di samping lu itu adalah keluarga. Lu kelar syuting, lu harus jadi bagian dari keluarga mereka dan itu juga sebaliknya. Dia bilang kayak gitu. Jadi nggak selesai syuting profesional aja udah masing-masing enggak ya? Enggak. Dan proses syuting terjadi. Gue sampai hari ini grup kita masih jalan. Grup pemain masih saling kata-kataan. Iya, masih aktif gitu. Nggak sekedar ada grup doang. Enggak. Itu dia. Karena ya sama mungkin kalau Mas Hatta besar dengan skena jalanan punk gitu-gitu ya. Bang Iko skenanya bela diri dulu sih. Yang apalagi pencak silat gitu kan. Terus jadi ya secara solidaritasnya tuh beneran ikatan darah tuh terjadi tuh gitu. Iya, betul sekali. Iya kan. Jadi lu skenanya emang sama mirip. Kita terdidik
dengan irisan yang sama kali ya. Memang beda ruang gitu. Betul. Tapi ternyata kita memang mengutamakan spirit soal kebersamaan dan persaudaraan itu sebenarnya gitu. Jadi kayak sebenarnya tanpa Bang Iko ngomong itu pun gue udah ngebawa itu sebenarnya gitu. Betul. Dan begitu ketemu sama Bang Iko makin kuat lagi. Wah, gila, ternyata gue ketemu sama orang yang punya frekuensi yang sama. Jadi happy, jadi kayak ini sebegini semenyenangkan ini karena pun Bang Iko menerapkan itu juga ke keluargaan ini ya. Bener, itu aduh gue bersyukur banget sih gue dapat kesempatan buat bikin ikatan darah, dan itu jadi proses yang dimana gue bener-bener punya tanggungan, gue nggak boleh mengecewakan semua orang yang ngasih gue kepercayaan. Jadinya gitu ya Mas. Jadinya gitu ya. Saat lo dikasih ini ranah bermain lo, oke, gue mainkan dengan maksimal. Bener, makanya waktu itu kalau masih waktu kita preskon kan ditanya soal treatmentnya seperti apa, ya gue bilang gue udah nggak punya apa-apa lagi karena semua hal yang gue punya itu udah gue curahin di ikatan darah tuh. Lokasi semua di sini. 100% gue kasih semuanya. Gila sih. Karena pas gue liat kayak kemarin kan kita preskon, ini filmnya action nih guys ya, actionnya lo lihat trailernya dah segitu ya, action teknis yang sulit, tapi pada saat preskon bercanda kanan kiri tuh kayak yuk main-main lagi yuk. Jadi gitu energinya. Jadi kayak ini kayaknya seneng banget gitu. Nah, ada karakter yang menarik juga di sini yang kita lihat adalah Derby. Ya kan, Derby beberapa kali pun dia kalau ketemu gue pengen the action. Tapi kan dia pernah terjebak di skena drama. Ya kan? Cowok green flag kan? Ya kan, entah itu jadi sahabatnya Sandwich Generation atau teman bertualangnya Sherina tuh. Derby sempet terkena di cowok green flag. Nah, lu nge-cracknya tuh gimana Mas ngobrol sama Derby untuk di action ini Mas? Gini, jadi sebenarnya kalau ngomongin soal fighting scene-nya Derby itu justru di film ini nggak terlalu banyak. Karena memang leadnya kan si Livi kan. Gitu. Tapi memang adegan actionnya itu banyak, berlari, kejar-kejaran, dilempar, jatuh segala macam, banyak banget gitu. Nah, awalnya kan memang sebenarnya kita butuh satu supporting yang memang benar-benar punya strong presence lah gitu. Dan akhirnya dari semua pilihan kan memang kita ke Derby gitu. Jadi waktu si karakter Bilal ini kita tulis, memang si Bilal ini memang bukan tipikal jago bela diri. Karena memang dia adalah seorang kakak yang memang terlibat masalah. Terus harus dilindungi sama adiknya. Iya betul. Gitu, karena adiknya adalah seorang atlet pencaksilat. Kan. Jadi awalnya kita emang nggak expect untuk punya fighting scene yang banyak gitu. Nah akhirnya kan begitu kemudian kita udah mulai kontak-kontakan, gue sebelumnya udah mulai kenal sama Derby gitu. Dan begitu kemudian dia langsung kita tawarin, langsung dia bilang oke, langsung tanpa baca naskah, tanpa apa, dia langsung masuk, dia tertarik. Akhirnya kita ketemu, kita ngobrol, dia baca naskah gitu kan. Terus dia nice try ke gue. Begitu kita udah ngomongin soal karakter segala macem, lu nggak mau manjangin action sequence gua? Oke, coba nih dia nih. Fighting gua bisa loh, gua punya basic loh. Gitu kan. Nggak, gua nggak punya kebutuhan itu. Gitu kan. Ayolah, kasih lah gua lah 1-2 gerakan lah. Pokoknya dia nasrai mulu kan. Bocah emang itu emang Nah, abis itu akhirnya dia kan setiap hari kan nyoba di situ tuh. Terus misalnya oke lah. Yaudah, akhirnya gue ngobrol sama si anak-anak Wais gitu. Sama si Rama. Ma, kita coba, boleh nggak kita coba manjangin nih satu fightingnya Derby kita bikin gitu. Udah kita bikin. Akhirnya mereka ngebuat video boardnya gitu. Pada saat dia meraktekin itu, pada saat dia ngelakuin itu, gue baru sadar bahwa Derby jago banget. Oh iya, dia punya basic dan bela diri. Dia punya basic bela diri, tapi kan sebenarnya ngomongin soal bela diri dan fighting scene di dalam film itu kan sesuatu yang punya gaya yang berbeda ya. Iya. Karena bela diri pastinya untuk kemudian ngomongin soal pondasi dan basic tubuhnya. Tapi ketika kita ngomongin soal fighting di dalam film itu kan kayak kita ngedance. Kayak menari, karena aksi reaksi yang harus dilakukan tuh benar-benar harus utuh gitu dilakukan oleh satu dan yang lainnya gitu loh. Jadi nggak boleh patah, dan dua-duanya itu dikuasai dengan dia dengan sangat brilian sih. Padahal Derby belum pernah action sebelum ini. Sebenarnya Derby tuh pernah punya action moment di Petualangan Sherina. Petualangan Sherina ada actionnya sedikit. Tapi kan waktu itu memang Derby bisa action. Gue cuma kayak gitu karena memang waktu itu di Petualangan Sherina action itu bukan sesuatu yang ditonjolkan. Betul. Jadi kayak Derby bisa action di situ gitu. Nah begitu kemudian kalau di Ikatan Darah kan semua action dikelola dengan cara yang serius ya. Pergerakan kamera dan segala macamnya gitu. Nah itu gue baru sadar bahwa Derby punya kemampuan yang segitunya.
makanya dia naik terus ke Makanya dia naik terus, gue penasaran juga dia. Gitu, iya. Makanya dari situ memang oke. Gue tandain tuh. Gitu. Jadi begitu kemudian Ikatan Darah selesai gitu, di project gue yang berikutnya ikut lagi. Masuk. Iya, karena gue kasih lo panggung nih. Lo mau action sampai segimananya, kemampuan lo keluarin semua, gue bilang di gitu. sini nih. Di situ. Dan dia benar-benar oke, dia bilang. Dan ikutin. Dan dia happy banget sih pasti. Dia happy banget sih. Dia bisa explore sesuatu yang benar-benar sangat bukan dari Biru Mero. Betul. Gitu. Dia jauh banget dari Biru Mero. Di Ikatan Darah, dia tuh udah mulai, kita nggak akan melihat dari Biru Mero yang biasanya. Oke. Nah, di film gue yang lainnya, di Serangan Balik, dia jadi pribadi yang lebih gila lagi. Lebih gila lagi. Makanya kan kadang lo secara aktor ya, saat lo bukan terjebak tapi lo beberapa kali dapat project yang mungkin bukan setipe tapi kayak di genre yang mirip sama, lo kan ada di situ terus tuh agak sulit buat geser misalkan yang terjadi kan. Bener. Oke, Derby membuktikan akhirnya di sini. Membuktikan, dan bahkan di kedua film yang temanya action, dia masih bisa punya range yang berbeda. Menarik sih. Jadi dia tuh ya itu anak memang cerdas menurut gue ya. Maksudnya semua hal yang dia ketika dia sudah memahami soal karakter itu selalu akan berhubungan dengan pola, gestur, reaksi dan gerakan. Jam terbang gak main-main ya, emang dia syuting dari kecil sih. Jadi kayak bahkan dia ketika dia pada saat ini adegannya lu lari ya, lu kejar sama si gangster-gangster ini gitu. Tak, gimana kalau misalnya lari gue bikin gini gitu. Pilihan gesturnya gini. Karena kan gue merasa emang karena Bilal itu ngehe gitu posisinya. Ini harus gue lakuin untuk kasih gestur yang kayak gini. Gue merasa gue harus cerewet karena emang karakter gue kayak oke. Iya. Ini yang gue cari dan lo suka dari setiap pemain ya. Iya. Makanya lo beneran paham dengan apa yang lo mainkan. Betul. Dan menariknya juga tadi pas bahas Livi Ciananta, gue ketemu saat nge-MC film Boni. Ya kan, dia di film Boni lead tuh di sana gitu kan. Kayak wow, apa nih, kemana nih, kok baru gue tahu sih gitu. Livi tuh pas di film Boni gitu. Gokil. Nah ini gimana Mas Livi Ciananta? Livi itu juga menurut gua keajaiban yang kita temukan di film Ikatan Darah sih. Karena pada saat kita sepakat, gua sama Bang Iko sama Ryan produsernya gitu, bahwa memang kita pengen bikin duo badass si female karakter, female lead ini, itu tuh nggak mudah buat cari lead aktris yang akan kita punya, yang punya kemampuan ganda, acting dan bertarung. Bener, dia sama bagusnya. Sama bagusnya gitu. Ya memang nggak dipungkiri pada saat posisi sebelum ada Livi itu kita punya kandidat yang lain ya. Gitu. Tapi begitu kemudian kita akhirnya bertemu Livi, sebelum itu terjadi Bang Iko selalu menekankan kayak, mendingan menurut gua lu cari orang yang benar-benar punya basic bela diri yang udah jadi dulu deh. Karena bagaimanapun juga lu lagi ngerjain film action. Kalau lu punya aktor aktris yang punya gaya bela dirinya pas-pasan tapi memang aktingnya oke, itu akan rumit. Karena lu sedang membuat film action, bukan membuat film drama action, kata dia gitu. Untuk nonton percaya ya. Untuk nonton percaya, benar. Dan begitu kemudian Livi masuk, terus dia harus kalau Bang Iko juga punya seleksinya sendiri gitu. Jadi ada satu grip action yang kemudian itu adalah fase casting lah. Jadi castingnya disuruh ini ya, adegan fisiknya gini ya. Casting adegan. Itu Bang Iko punya standar soal itu. Wah, gokil kan? Itu keren banget kan. Itu hal baru. Itu udah harang lintang yang susah. Itu hal baru yang gue temuin juga gitu. Dan begitu ngeliat videonya, wah, Livi gila sih. Gila sih dia. Livi gila gitu. Dan akhirnya begitu kemudian dia di project ini, kemudian ketika kita ngobrol soal reading, soal bagaimana mengolah karakter, membentuk karakter, gue semakin ini memang paket komplit sih. Ini cewek ini memang gila, paket komplit banget gitu. Dan akhirnya begitu kemudian dia udah mulai beraksi, kita semua terhipnotis ya. Gokil ya. Gokil. Buktiin lah tanggal 30 tuh, buktiin 30 April tuh. Ini gue gak mengada-ngada. Gue gak sedang promo juga. Betul. Ini emang cerita aja. Gue mau cerita aja bahwa Livi itu tuh memang one of a kind. Dan dia tuh adalah seorang aktris action Indonesia hari ini yang kita butuhin. Wow, dia bold nih buat Livi. Karena bold. Kayaknya setelah Boni dia belum lagi tuh Mas, kayaknya.
Ya kan baru abis Boni baru akhirnya ketemu Ikatan Darah nih. Benar. Gue happy banget pas kemarin ketemu ya terakhir kita ketemu di Boni. Ya itu terakhir aku juga itu Mas. Oh di sini wah ini layak ditunggu sih Livi Cenanta sih. Layak. Makanya kayak waktu gue ngeliat Boni gue juga udah mulai pay attention ke dia. Iya. Ini cewek siapa kok tiba-tiba muncul kan? Iya. Wih gokil nih dia nih. Actingnya oke, fightnya beran. Ini serem sih gue kalau ketemu cewek kayak gini. Iya. Karena waktu itu ya gue tuh sempat kejebak. Sorry ya Livi ya. Gue sempat kejebak waktu gue ada satu grup di perfilman Indonesia kan. Terus Boni terus diperankan oleh Livi Cenanta. Dahsyat gitu kan, ada yang bilang gitu kan waktu premier gitu. Gue tuh tahu nggak ngebayanginnya Livi Renata bisa action emang ya? Livi Renata. Arah gue ke situ waktu itu. Iya karena lagi viral tuh Lagi viral kan, lagi Livi. Nah langsung kayak apa namanya yang ada di otak gue tuh Livi Renata. Begitu muncul posternya, bukan. Gue lihat trailernya, anjay, apa nih? Gawat itu. Dia sama Reza Hilman tuh di situ tuh. Udah habis itu dari situ ngeliat, wah ini gila sih. Gila sih. Karena ada Livi Cenanta, ada Ismi Melinda memang udah akrab ya sama action. Wah ya. Dia udah gawat banget juga tuh Ismi. Dia udah selesai lah. Udah gila. Dan duo ini ya, duo BTS ini akhirnya bersatu di Livi dan duo BTS ini bersatu dan gila sih, keren banget sih. Mereka keren banget sih. Lu harus nonton besok bagaimana fighting sequence yang mereka punya tuh. Ini gue liat trailernya sih udah merinding sih Mas. Tapi yang pengen gue tanya juga kan Bang Iko dengan industri Hollywood action yang emang udah nggak cuma Indonesia tapi diakui Hollywood tuh bukan sekedar pengisi tapi memang lo jadi one of industri gitu kan Bang Iko di sana kan. Apalagi Mas yang diterapin ke produksi Ikatan Darah. Kan tadi scene fighting yang secara teknis dan lain-lain. Apalagi yang diberikan Bang Iko untuk secara standar Hollywood ini dibawa. Sebenarnya justru gini. Bang Iko itu tuh justru punya keleluasaan untuk eksplorasi pendekatan pencaksilat ataupun bela diri yang sangat lokal. Gitu. Jadi justru memang kalau misalnya dia di Hollywood itu kan memang ada hal-hal tertentu yang jadi pembatasan. Dibatasi lah ya. Mungkin soal pembatasannya adalah karena memang ada dua hal yang berbeda antara fighting bela diri pencaksilat ataupun fighting ala-ala Hollywood ya yang boxing misalnya gitu ya. Nah, itu kan ada gerakan-gerakan yang jadi membuat beberapa hal terbatas. Kemungkinan seperti itu yang gue baca. Karena begitu kemudian dia masuk ke sini dan dia merumuskan koreonya, itu dia juga kayak anak kecil lagi main-main juga sebenarnya. Happy juga. Jadi kayak seolah semuanya lepas gitu. Ini karena ini Indonesia, ini sangat lokal, ini sangat. Jadi kayak dari awal tuh bahkan gue bilang bahwa kita sikapi ini street fighting mix pencaksilat. Jadi ini ruang bermain yang gue pengen bener-bener spiritnya underrated itu keluar lagi di sini Bang. Gue bilang gitu. Best. Jadi dia kayak ketika gue jadi kayak anak kecil, dia juga kayak anak kecil. Jadi kayak punya temen dua anak kecil mainan. Yes, gue punya teman bareng yang bener itu yang gue bener-bener merasa kayak bener-bener wah. Jadi dia apa yang semua yang dia punya dikeluarin semua. Gila sama-sama 100% berarti ya. Dia 100% lu 100%. Bener, dia ngajarin kayak how to create, maksudnya eskalasi fighting. Awal lu harus gini tapi di sini lu harus mulai bener-bener intens. Betul. Serangannya harus bertubi-tubi. Dia ngajarin kayak gitu-gitunya. Kayak gitu. Terus bagaimana mengelola shot bahwa kalau hari ini tuh yang sangat menarik, yang salah satu yang gue pelajari adalah kamera ikut berantem. Kamera ikut berantem. Berantem. Gimana nih? Itu menarik banget gitu. Jadi sering kali kalau mungkin kita ngelihat di film-film action yang ada, itu tuh kamera kadang-kadang hanya sebagai informasi untuk melihat orang berantem. Tapi di titik yang sekarang dengan kemampuan Wise Team itu kan selain ngomongin soal tim koreo yang mendesain gerakan, itu ada tim kamera juga. Kamera movement karena ini adegannya action. Iya. Jadi dia juga ikut merumuskan ketika misalnya gerakannya lagi ada elbow. Jadi ketika kena benturan dia akan kasih satu aksen tertentu. Sehingga itu yang jadi ngomongin soal konsep kamera ikut berantem tuh di situ. Wah. Jadi semua pergerakan kamera itu mengikuti pergerakan pemain gitu loh. Bukan yang kemudian shaky gitu ya. Iya. Lebih ke saat emang ikut dance-nya juga ikut. Wah, itu keren banget sih. Itu yang bikin itu keren banget. Lu sebagai penonton gak cuma tahu mereka lagi berantem, enggak, tapi lu ikut ngerasain gitu. Itu karena juga si Mas Yandi, si operator kameranya itu, dia kan juga tim koreo juga.
Jadi dia ngerti ya. Ngerti banget. Habis ini tuh aksi reaksinya kayak itu. apa. Jadi begitu bisa banget kemudian kita dari pukulan terus tiba-tiba ke tendangan tuh dia langsung dengan cara dia pukulan ke kaki tuh enak banget. Timing, pacing itu kan kalau action kan pacing telat dikit aja. Iya. Telat dikit udah pasti fail kan. Iya itu bener. yang keren sih. Itu keren. Berarti lu dapat maksimalnya masih dalam artian kayak apa yang lo tunggu lama nih untuk ngedapetin film action sekalinya dapat dengan langsung sama Wise Team dan dengan yang tadi dengan selengkap ini gitu. Iya. Bersyukur banget sih jadinya kayak langsung dikasih bermainnya kayak nih gitu. Gak main-main gue begitu impian gue tercapai langsung sama raja terakhir kan. Iya bener. Coy Wise coy. Kita kalau mereka kenal aja kalau ketemu geter coy. Iya, itu dia. Makanya gue pernah waktu kita pertama kali ketemu di slide announcement-nya West Pictures. Iya, kalau masih ingat ditanyain apa yang bikin lu deg-degan. Iya. Buat gue yang paling bikin gue deg-degan adalah ketemu sama Iko Uwais kan. Ngobrol sama Iko Uwais tuh gue deg-degan tau gak? Bener. Karena raja terakhir itu. Wah ini gawat sih 30 April ya Ikatan Darah dan lo akan ngelihat ini ranah bermain gak hanya satu orang Mas Tata dan gak hanya 2 orang sama Bang Iko Uwais tapi untuk semua cast, semua tim ini adalah ranah bermain seperti ya tanda kutip anak kecil dikasih mainan baru. Jadi kan sebegitu eksploratifnya dan sebegitu bebasnya dikasih ya. Dan tim-tim gue juga tim-tim yang sangat-sangat keren sih. Maksudnya gue punya Mbah Ahmad Zulkarnain seorang production designer yang keren banget. Gue punya DOP gue Ferry Rusli yang juga gak kalah keren. Dan kemarin kan kita di JAV tuh kita dapat best production design. Ikatan Darah kan penayangannya udah di JAV kemarin ya, di JAV duluan ya. Setelah kita perdana di Fantastic Fest di Austin. Terus kemudian kita Indonesian premiernya kan di JAV. Di situ kita dapat award itu gitu. Jadi itu jadi sesuatu yang memang ya hasil kerja keras teman-teman tuh semua kebukti. Ya, jadi lengkap nggak cuma dari apa yang ditampilkan oleh aktor-aktornya tapi secara production desainnya juga maksimal banget. Saya kemarin pas di presscon kita bilang gini, Bang Iko gimana mensupport apa yang Mas Tata visikan gitu. Tata banyak mintanya nih. Karena ke 100%-an yang lokasi itu ya Mas. Karena ya udah jangan tanggung kalau lo mau total ayo kita gas nih. Iya bener banget. Jadi emang kayak gitu dan semua tim di bawah gue pun juga jadi berasa harus maksimal harus optimal banget untuk memenuhi kebutuhan. Gila pokoknya Tata X Iko itu masa ya kita juga cuman gini doang gitu. Betul. Semua jadi ikut memberikan sesuatu yang gila-gilaan. Iya tapi bertarungnya juga luar biasa nih nama-nama kayak Derby itu gue menarik sih pengen tahu gimana nih dia di scene action yang yaudah lo dijagain selain Mas Tata Bang Iko nih berarti kan secara kualitas secara keaktoran lo harus naik juga terus Bang Adul kan komikal banget ya di beberapa film dia kayak jadi part icebreakernya gitu ini loh. Ini makanya ini kayak megang senjatanya aja apa tuh pemotong rumput betul. Iya kayak wah nih ngeri sih doi sih. Ini sesuatu yang pokoknya karakter-karakter yang di sini tuh unik-unik semua lah. Unik-unik semua lah. Ngasih sesuatu yang beda di perfilman Indonesia. Itu gitu. Dia Ikatan Darah. Karena memang ya sekeren itulah. Sekeren itu Mas Tata. Tata we trust kalau Mas Tata udah bilang sekeren itu, dia tuh memposisikan bukan karena dia sebagai filmmakernya ya, karena dia jadi sebagai orang yang ikut menyaksikan kemegahannya. Maksudnya kalau gue ngeliatnya lu selalu punya passion di situ tuh kayak oke ini produk gue, tapi enggak, gue saat gue nonton gue harus memposisikan gue juga harus happy. Iya kan? Jadi enggak cuma buatnya doang happy, tapi pas nonton gue juga harus ikut happy. Makanya gue sangat peduli banget sama editing gitu loh. Maksudnya gue tuh selalu ketika proses offline itu tuh pokoknya semua proses gue nggak pernah lepas ya. Gitu. Tapi offline itu kan jadi penting banget. Gitu. Nah gue karena struktur cara bercerita itu kan jadi penting banget. Dan gue selalu mencoba untuk mendudukkan bahwa gue sebagai penonton bukan sebagai makernya. Sehingga ada titik di mana gue harus tega. Betul. Apa yang gue bikin entah kemudian proses bikinnya itu syutingnya rumit banget. Tapi ketika itu nggak works dalam gambar, kalau mau harus dipotong ya potong. Nah itu kan lo nggak boleh harus punya kebesaran hati tuh. Benar. Nggak boleh di satu sisi angle filmmaker doang. Gue nggak boleh ego soal itu. Karena ya sorry to say banyak banget filmmaker yang kita punya sekarang for the sake of karena bikinnya susah, karena itu teknisnya rumit sehingga sebenarnya itu juga nggak terlalu mendukung cerita dan gimana. Tapi karena shotnya indah, saya dibuang gitu loh.
Nah itu kan jadi nggak fair kalau menurut gua buat kebutuhan filmnya. Buat penonton jadi nggak fair ya. Gue sering banget tuh mendapat komplain sama beberapa kru kayak, gila loh, ini udah susah-susah, kita udah sedikit lembur kayak gini, lu potong idenya. Ya gimana bro, itu sesuatu yang gue lagi support filmnya, gue lagi mendukung filmnya, gue lagi mendukung visi berceritanya seperti apa. Dan gue lagi di posisi sebagai audiens. Dan gue lagi di sisi sebagai audiens, gue nggak bisa kemudian kita punya satu master yang keren banget, tapi jika kemudian itu menghilangi intensitas bertutur pada saat kita butuh ketegangan, ya kalau itu memang harus dihapus sih gimana? Ya kan, itu kebutuhan daripada ini situasi lagi intens banget, tiba-tiba lu kasih long shot yang itu jadi menghilangkan ketegangannya, ya kayak gitu-gitu kan buat apa lu menghadirkan visual yang tiba-tiba itu justru menghancurkan feeling ketegangannya atau kayak gitu-gitu loh. Itu kan sesuatu yang ya gue harus banting tega di situ gitu. Makanya memang gue bener-bener gimana caranya gue harus menempatkan diri gue sebagai penonton. Karena gue happy meskipun kemudian aduh gue harus ngebuang shot ini lagi, sayang banget, tapi yang ada rasa itu ada dong, pasti ada. Syutingnya waktu itu susah banget tapi ya nggak apa-apa, memang kita servisnya ke cerita, bukan ke director, bukan ke produser. Iya, toh yang akan menerima filmnya adalah penonton. Iya, saat itu udah tayang, rilis, tinggal premier dan di secara publik, udah tuh full milik penonton. Makanya harus dilihat juga dari sisi itu ya. Itu yang sangat gue pelajari dari beberapa produser, termasuk kayak Pak Sunil, Pak Rizky gitu. Kenapa maksudnya waktu awal-awal mereka memotongnya bisa setega itu gitu tuh kayak kenapa sih gitu. Iya kan pasti gitu ya. Itu kan sempat kayak kenapa harus dipotong. Tapi begitu kemudian gue ngelihat bagaimana reaksi penonton, bagaimana ini terjadi segala macam, gue jadi sadar. Oh, ini alasannya. Iya. Mereka tidak membela diri mereka sendiri, tapi mereka membela cerita dan penonton. Sebenarnya bahkan mereka harusnya lebih berhak untuk tidak memotong, karena kan duit mereka dalam tanda kutip ya. Iya kan. Gue udah ngeluarin duit buat syuting gini, ini adegannya mahal, masa gue potong? Tapi itulah tidak melihat di sisi itu doang. Persis. Ya itu yang jadi gue jadi belajar banyak, dan dari situ kemudian gue belajar untuk menempatkan diri gue sebagai penonton. Wow, makin gak sabar. Mas, thank you banget Mas Tata. Gue pengennya ada kesempatan nanti ngobrol lebih banyak lagi ya setelah nggak aja lagi promo film. Oke dong. Mungkin nanti saya boleh, kalau misalkan boleh ngintip-ngintip Mas Tata lagi produksi yang dekat gitu, saya mampirin, lihat, belajar. Ayo, tapi harus keluar kota nih. Bener, keluar kota. Justru kan biar ada alasan keluar kota. Oke. Menarik. Lihat, gue kena mau nggak mau Mas, karena kan nge-MC film dari 2017 kan, pertama kali tuh sama teman-teman Falcon awalnya di Dunia 3, terus dapat kesempatan akhirnya ke beberapa PH dan jadi cinta sama industri film ya kan. Walaupun latar belakang podcaster, penyiar radio gitu. Tapi lo nggak mau industri ini yang sekarang lagi ada di dekat sama gue dan menghidupi gue, dan gue sayang banget sama industri ini gitu. Jadi gue makanya bikin bersinema gitu, karena pertanyaan gue selalu pengen lihat dulu dan nonton dulu filmnya sebelum gue nge-MC. Gue bukti kepedulian dan kecintaan gue terhadap industri dari sisi penonton. Keren sih. Gitu gue pengennya masuknya kayak, aduh pengen deh ikut lihat dari jauh aja, tahu oh gini produksi film. Kan selama ini gue taunya film udah jadi. Gue nge-MC-in preskon galak gitu kan. Lihat dari kalau proses syuting seintens yang tadi lu ceritain, gue pengen tahu tuh kayak apa tuh gitu. Wah, lu harus datang sih kalau pengen tahu, dan mudah-mudahan ketemu ntar waktunya biar kita bisa bareng. Thank you sekali lagi Mas Tata. Yes, nanti juga udah diundang. Sama-sama, gue yang thank you gila ini. Bersinema kehadiran Siddhartha Tata. Nih judulnya adalah In Tata We Trust ya, Zak ya. Ya Mas Tata yang ngingetin sekali lagi buat teman-teman nonton Ikatan Darah, silakan. Oke, buat semua penonton bioskop di seluruh Indonesia, jangan lupa 30 April 2026 nonton Ikatan Darah ya di bioskop ya. Ini film ini benar-benar super keren. Gue memang sebagai pembuat, tapi gue sedang tidak menjual diri gue, tapi gue menjual filmnya karena film ini memang super keren. Jadi kalian semua nggak ada alasan buat nggak nonton. Tonton Ikatan Darah di bioskop 30 April 2026. Siap, terima kasih Mas Tata. Thank you banget. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Bye.